Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eden Astiar, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C. Insya Allah akan melaksanakan tugas mereview materi dari mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh Al-Ustadz Miski MAG. Ada 3 poin dasar yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari adanya metode hadis tematik. Yang kedua adalah apa sih yang menyebabkan terjadinya pasang surut terhadap perkembangan metode hadis tematik. Kemudian yang ketiga yaitu apa sih fungsi dari adanya mata kuliah hadis tematik dan apa kontribusinya untuk kajian keilmuan di bidang hadis. Oke, yang pertama mengenai kelebihan dan kekurangan hadis tematik. Sejauh yang saya ketahui, hadis tematik ataupun kajian-kajian yang berbau tematik atau maudhu'i memang sedang naik-naiknya di era kontemporer dan modern, karena banyak muncul isu-isu problem masyarakat yang berbeda, problem-problem yang baru, sehingga membutuhkan sebuah kajian yang baru juga. Kelebihan yang pertama dari adanya metode hadis tematik adalah bersifat praktis dan sederhana. Kajian metode tematik ini tergolong praktis jika dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya, sehingga para ahli hadis tidak harus menguasai segala macam cabang ilmu hadis, melainkan hanya bisa fokus dalam satu tema untuk membahas suatu hadis dalam naungan satu tema. Kemudian bersifat dinamis, itu juga salah satu kelebihan dari hadis tematik, yang mana akan selalu relevan dengan perkembangan zaman, karena seperti yang kita tahu zaman semakin berkembang dan masalah pun makin bermunculan sangat banyak dan beragam, mulai yang baru maupun yang lama, maka membutuhkan kajian-kajian dan membutuhkan penetapan hukum yang bersifat praktis dan juga dinamis. Kemudian dengan adanya hadis tematik membuat pemahaman kita terhadap suatu tema menjadi utuh, karena kita hanya terfokus pada satu tema dan mengumpulkan berbagai macam ayat Al-Quran yang berhubungan dan juga hadis yang berkaitan. Kemudian penjelasan antar hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan lebih mudah dipahami, khususnya oleh masyarakat awam. Jadi seperti itu, kurang lebih itu adalah kelebihan dari hadis tematik. Adapun kekurangannya, saya akan mencoba menelisik lebih jauh apa sih kekurangan dari hadis tematik menurut para ahli. Kekurangannya ialah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek, yang memang bisa dibilang pembahasannya terlalu sempit karena dibatasi dengan adanya satu tema. Tapi sebenarnya tidak juga pantas disebut sebagai kekurangan, karena memang dari namanya saja sudah tematik atau maudhu'i, sehingga memang dibatasi oleh adanya satu tema bahasan. Kemudian terkait adanya perkembangan pasang surut dari metode hadis tematik, mengapa ada pasang surut dengan perkembangan hadis tematik, berbeda dengan tafsir tematik atau tafsir maudhu'i yang langsung mendapat apresiasi baik di kalangan akademis maupun masyarakat. Hadis tematik
jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan tafsir tematik. Mengapa? Karena dalam tafsir tematik kita tidak perlu menguji keautentikan ayat Al-Quran karena sudah terbukti jelas kebenarannya. Sedangkan hadis perlu diteliti lebih jauh dulu apa kualitas dari hadis yang terkumpul dalam satu tema tersebut, sehingga agak menyulitkan bagi para peneliti yang menggunakan hadis tematik ini. Mungkin itu bisa menjadi faktor yang menghambat atas pasang surut perkembangan metode hadis tematik. Kemudian poin yang terakhir yaitu apa sih kontribusi mata kuliah hadis tematik dalam dunia akademis maupun kajian hadis. Tentu sangat berperan penting karena kajian hadis tematik biasanya dikaji oleh kalangan akademis yang mana biasanya lahir dari sebuah atau beragam universitas yang memiliki program studi ilmu hadis maupun ilmu Al-Quran, sehingga itu dapat menjadi kontribusi untuk melahirkan calon-calon peneliti kajian hadis, calon-calon peneliti pengkaji hadis di masa mendatang, yang mana nantinya akan bermanfaat dan bisa menjadi pedoman ataupun bisa menjadi rujukan untuk masyarakat awam dalam menentukan atau dalam untuk mereka mengetahui apa hukum dari suatu masalah, apa penyelesaian dari suatu masalah, ataupun bagaimana penyelesaian masalah dengan perspektif Al-Quran maupun hadis atau sunnah. Mungkin demikian penjelasan materi atau review materi dari saya terkait hadis tematik. Pasti terdapat kekurangan dan kekhilafan yang saya perbuat baik secara lisan maupun perbuatan. Mohon dimaafkan jika ada manfaat, semoga dapat diambil, dan juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.